punya mainan baru. Iya. Lagu ini buat orang-orang yang post power syndrome. Iya dong, mungkin dong. Iya, mungkin. Yang Tapi, cuma bisa berharap. Betul, kita bawakan dengan elegan ya, Don. Nah, mainkan sekarang. Maaf kepukul. Andai ku jadi raja, Mau apa tinggal minta, tunjuk sini, tunjuk sana dengan sedikit kata. Andai ku jadi raja, punya uang, punya harta, dan yang pasti aku juga akan punya kuasa. Andai ku jadi raja, diangkat, dielukan, dikelilingi bawahan dan orang-orang suruhan. Nikmatnya jadi raja, dengan menjentikan jari dan lambaian tangan, maka terpuaskan nafsuku. Adikku bukan raja, ku hanya orang biasa yang selalu dijadikan alas kaki pada sang raja. Aku hanya bisa menahan dan melihat, membayangkan dan memimpikan untuk menjadi ketua Komsos lagi. Siapa tahu masih mau. Oh iya, tapi berarti dulunya raja ya. Dulu raja. Sekarang hanya jadi alas kaki. Kalau kata lagu. Takutnya ada yang post power syndrome. iya benar. Gue juga pernah di masa itu, Not. Pernah di masa Gue tuh itu? pernah dulu ketua himpunan. Oh ini 5 bulan ke situ nggak bisa lepas. Gak bisa Kayaknya lepas. masih pengen ngajarin orang. Waduh, padahal udah enggak. Udah enggak. Waduh, Dulu. post power syndrome. Post power syndrome. Siapa tahu. Iya. Kenapa kita bahas tema ini ya? Hari ini karena kita kedatangan orang-orang hebat yang pernah menjabat dan sedang menjabat sebagai ketua Komsos Bandung. Sebenarnya ada ketua Komsos yang aktif ada. Ada. Sebenarnya udah ada berapa masa bakti sih? Ada berapa ini sih? Apa bilangnya mantan ketua tepat nggak sih? Enggak ya? Ada berapa sih sebenarnya ketua Komsos yang pernah menjabat tuh? Total. Ada banyak. Ada puluhan? Puluhan sih enggak ya. Oh enggak sampai belasan berarti ya. Berarti ini akan 5 episode akan kalau semuanya mau didatengin. Tapi yang pastinya kita kenalan dulu sama mereka satu persatu. Karena yang satu pernah muncul di rumah Noni. Betul. Yang satu lagi sering munculnya di khotbah-khotbah misa katedral. Betul. Yang satu lagi kebetulan mumpung ada di Bandung. Jadi kita kenalan satu persatu dan mereka punya cara untuk memperkenalkan diri mereka Oh sendiri. iya. Nah, Gak mau kalah sama kita tadi. aja. Kalah, urang heula. Enggak, dia tilu-tiluna Sunda soalnya. Tilana Sunda. Benar. Silakan Mo. Jadi nama saya nyanyi ya. Nyanyi. Ada pakai iya Grogi kencringan. orang, woy. Biasanya di Pakai depan kencringan, kamera, pakai sekarang di kencringan. depan kamera grogi. Cik, silakan Mo. Didi Tarmedi, Nana Sujana. Nono Juwarno. Halus ya. Ini mencerminkan orang Sunda. Pengulangan kata. Romo, Didi. Didi. Romo, Nana. Nana. Romo, Nono. Ini Juju belum muncul ini. Mau Juju ya. Ada satu lagi sama orang Kuningan juga ya kalau nggak salah ya. Waduh, ini Yellowish. Yellowis, Kuningan. Dan ini semuanya memang asli dari berdarah Sunda ya. Ya. Romo Didi, Romo Nono, Romo Nana. Nah, lucu Unik banget ya, ya. lucu banget ya. Iya. Hari ini pokoknya kita bakal seru-seruan sama mereka dan saya sendiri yang berbaju merah karena hari ini saya ditugaskan untuk menyamakan diri dengan produk yang ada di hadapan Anda.
Jadi kalau yang penasaran, kenapa dari tadi kita nyanyi, kita ngobrol di awal, tapi di depan kok ada yang namanya rumah-rumahan lucu ini, no? Iya betul. Jadi ini adalah hampers. Atau parcel. Parcel ya. betul, dan parcel ini Bapak Ibu ini bisa didapatkan loh, apalagi kalau menjelang Natal biasanya kita suka berkirim hampers satu sama lain Betul. dengan sanak keluarga atau dengan koleha. Koleha, warga Konoha. Biasa suka bingung Not, gue tuh kalau mau ngirim apa gitu. Betul. Soalnya kan kalau sekarang ya, yang ngirim namanya piring atau gelas teh ibu-ibu yang suka dipajang di lemari, nggak pernah dipakai nunggu sampai Ratu Inggris datang. Udah nggak musim. Udah nggak musim, apalagi mug gitu Mug ya. gitu. Udah nggak kepake juga. Dan sekarang nih ada hampers yang isinya adalah makanan. Coba contohin, keluarin dong, Son. Jadi ini adalah hampers dari Parcel Pekanbaru. Jauh-jauh dikirim ke Bandung. Betul, dari namanya jelas ini dari Pontianak. Pekanbaru. Pekanbaru. Pekanbaru tuh ada alamat Instagramnya. Bisa langsung ke Instagram atau Tokopedia, Shopee dan juga Blibli ya. Blibli. Oke. Betul. Nah yang unik adalah selain kemasannya bagus, nah Aha. di dalamnya kita bisa naruh untuk produknya. Nih, aku buka coba. ya. Buka. Ketuk dulu dong biar sopan. Di mana-mana kalau mau masuk ketok. Masuk. Nah, set bisa dibuka. Nah, Oke. di dalamnya Ada. bisa dilihat ada Ih, kuenya. bagus. Nah, ini aku emang ngambil kafling yang 2 tingkat ya. Udah ini AJB atau udah SHM, Pak? Udah AJB ini, Udah cuman AJB. memang masih tanah girik. Tapi udah submersible dong. Udah submersible ya. Ini lingkungannya aman untuk anak-anak ya Bapak Ibu Iya ya. betul, lingkungan 6 dan 7 ya. Itu mah Itu kering. kering. Itu kering. Nah, ini di dalam bisa kita taruh kuenya. Nah, betul. Nah, ini juga bisa dipesan hampersnya dan produknya juga no. Betul, sekalian ada ya paket Betul. bundling. Coba diangkat dulu dong. Bukan. Salah saya. Bukan, Pak. Produknya. Produknya. Nah. Ini ada kastengel yang saya bawa, yang tadi apa Not? Yang ini kayaknya Nastar. Nastar ya. Nastar. Dan ini mau kita icip-icip dulu Iya ya ampun. dong. Tapi jangan banyak-banyak katanya Not. Iya betul. Kita aja ya. Para romo jangan ya. Jangan mau. Nyobahan Not. Harus lihat wajahnya. Mau cobain mau. Ini kastengel dari Parcel Pekanbaru. Oh, yang ini kue Sama Natal. Natal. Makasih. Enak Terima kasih, terima kasih. Betul. Dan yang membuat unik memang ini adalah tampilannya ya. Tampilan si hampersnya ini Not, ini bisa jadi pajangan juga. Betul, dan nantinya kalau memang kuenya udah habis bisa diisi buat pernak-pernik, misalkan Ya. apa? Pernak-pernik cewek kan banyak ya, ada Kalung. rambut, kalung, gelang. Nah, kalau cowok bisa apa? Jam tangan. Jam tangan, minyak rambut, tanco, misal. betul, tanco. Zaman baheula ya. Bukankah zaman baheula sampai zaman sekarang pun masih pada pakai Masih tanco? ada, biasa bapak-bapak tuh. Nah, sama ini Son, misalkan mau naruh cincin, jam tangan Iya. bisa. Cincin ya, pakai NG. Cincin. Orang Sunda. Orang Sunda. Cincin. Orang Sunda mah ada HD. Apa tuh? Ya, sendal jadi Senal. senal. Ya. Pom bensin, pom bensin. Hutang jadi poho. Hah? Saai bahannya masuk. Ay, kan? Nah, tapi kalau Kadang-kadang. pengen pesen nih Bapak Ibu, umat semuanya gampang. Catat nanti ada nomor teleponnya juga kita cantumkan di bawah ya. Betul. Langsung hubungi nomor telepon berikut 0811 kayak baca Adlibs aja. Iya. 0811 7599 951. Dapatkan parselnya segera. Oke, sekali lagi ada di Tokopedia, Shopee, Blibli, Bukalapak juga ada. Instagramnya juga ada, tinggal buka aja nih Parcel Pekanbaru. Dan lagi ada promo Not. Promonya apa? Gue belum baca. Iya. Maaf. Ketutup handphonenya. Promonya Ya. adalah mana sih? Itu yang bawah. Ohnya free ongkir untuk Pulau Jawa dan Sumatera. Ini khusus Natal di bulan Desember ini nih. Betul. Jadi artinya produknya oke, kemudian ada promo menarik, jangan Betul. sampai ketinggalan. Ini sampahnya buang di mana aja gimana sih? Taruh aja dulu di sini. Nanti dimarahin Pak Ketu loh. Pak Ketu. Kan kita makan lagi. Nah, nanti kita obrolin lagi ya. Kalau lupa nanti jangan khawatir, kita akan kasih tahu lagi nih gimana cara pemesanannya ya. Betul. Oke, kita sekarang ngobrol dengan 3 pastor hebat. Ada yang masih menjabat, ada yang pernah menjabat. Kita kan ada di Komsos Keuskupan Bandung. Betul, atau komisi Komunikasi sosial. Tuh, baru mau gua jelasin udah dijawab sama ketuanya. Oh, buat yang nggak tahu, yang masih aktif Romo Nono menjabat. Tuh. Yang menjabat. Di antara bertiga siapa dulu sih yang menjabat waktu itu? Oh, Pastor Nana. Pastor Nana itu dulu. tahun berapa sampai tahun berapa? 2010 sampai 2013.
Memang tahun. masa baktinya memang 3 tahun 3 atau tahun. 3 tahun. Setelah 3 tahun dikasih pensiun untuk seumur hidup. Bisa dipilih lagi kali, ada aturan baru mah. 2 periode. 3 tahun, 2010-2013. Romo Didi. Pastor Didi? Sebetulnya saya lupa. Coba karena meneruskan beliau, saya itu dari 13 sampai 2016. 2016. Nah, kalau Pastor Nono, 2016 sampai sekarang masih. kenapa panjang sendiri ya? Oke. Kela. Sebenarnya saya diminta untuk menyisip karena dia studi Oh, untuk studi oke. komunikasi. Iya. Diharapkan pulang saya diganti lagi oleh beliau. Oh. Tapi beliaunya nggak mau katanya. Belum. Oh, ada Gini, kesibukan. gini. Oke, biar dijelaskan dulu Klarifikasi ya perkara. pemirsa ya. Ini seru nih hari ini. Ini sekarang Komsos bagus nggak? Bagus. Bagus banget kan, bagus. keren banget. Ada rumah Noni, ada apa lagi? Ada bisik. Sik. Apa lagi? Ada Pojok Itu Tante Wida. Tante Wida. Pojok Bu Wida. Ibu Wida, Ya. itu keren banget. Mm-mm. Lagi bagus-bagusnya masa diganti nanti turun lagi. Udah kita lanjutkan gitu ya. Oh gitu ya Mo ya. Iya. Oh, emang dulu nggak ada rumah Noni ya waktu zaman Romo Didi ya? nggak ada dulu. Adanya rumah Jalan Bogor. Yang serem itu. Oh, itu Jalan Bogor dulu di situ. Iya. Yang aku pernah take vokal. Iya. Oh, dulu di Itu Jalan loh, Son. Bogor, Not. Cuma memang Iya, aku baru tahu. Itu Komsos di sana. sekarang udah gedung baru ya di sini ya di Muhammad Ramdan, domisiliasi. Tapi ini kan tidak lepas dari jasa-jasa yang dulu juga Yang sudah. dahulu. Oke, nah Ini ini seru nih ya, Seru. panjang perjalanannya dan kalau mau diurut lebih jauh lagi kan memang masih banyak juga yang menjabat dari dulu ya Pastor Iya. ya. Betul. coba dites yang masih ingat. Komsos Keuskupan Bandung pertama kapan berdiri berarti? Mampus gua. Coba. Tahun berapa? Gue lihat mukanya Pak Surnalan. 70 berapa? 9. Waduh, tampak yakin pala ada Om Stef di belakang. Karena Om Stef fosil dia. Dari Komsos Sejak pertama. berdirinya Komsos pertama Serius? dia ada. Waduh. Ya, Om Stef benar. dari Komsos pertama, Om Stef. Pantesan Iya. kalau syuting nggak pernah duduk. Memang dari dulu berdiri. Dari berdiri sejak Sejak. 79. 79. Wow. Ketika saya usia belum lahir lagi. Masa belum lagi. 79 itu pertama kali Komsos Keuskupan Bandung. Betul. Iya. Dan dinamikanya berarti sudah panjang Panjang, sekali ya. panjang. Dan terutama juga waktu itu pertama didirikan, pastinya juga bingung kan mau ada program apa Betul. dan lain sebagainya gitu ya. Atau mungkin sudah tahu waktu itu tugas utama Komsos Keuskupan itu apa kira-kira? Kalau tugas sih pasti tahu ya, Ah, ah. ya, karena tugas itu Komsos itu kan komunikasi sosial, Aha. artinya menjadi corong atau menjadi perpanjangan Hmm. mulut lah Iya. dari Keuskupan. keuskupan sendiri, Iya. polisi-polisi, kebijakan-kebijakan, juga pengajaran-pengajaran, Hmm. maka ada radio, Oh, ada Ada. radio. Iya. ada radio, Studio terus ada rekaman. studio rekaman, ada Majalah. majalah. Ya. Saat itu kan mungkin teknologi juga masih dengan keterbatasannya ya. Betul. Studio rekaman itu hasil outputnya apa ya? Itu rekaman Ada sandiwara radio misalnya. sandiwara radio. Serius, Son? Dan, Serius? dan tahun ini tuh kayaknya itu lagi di berseri. remake lagi Ya. studio. Wah, keren tuh. Apa namanya drama radio Ya, ini. drama radio. Dengan tema rohani itu. Iya. Kemarin soalnya aku pernah mergokin di sini ada syuting lain selain Pak Noni soalnya. Oh gitu. Kita merasa tersaingi. Enggak, kok kita nggak diajak? Udah cukup di sini Oh, rumah iya, Noni iya. aja katanya. Cukup. Oh, sandiwara radio Ya, itu juga. salah khotbah renungan itu ada. satu. Oh. Dulu Pastor Mertens OSC juga. Pastor Mertens. Ya. Wah, aku nggak tahu Iya. itu, Dan Pastor kalau memang mau berbicara tentang ragamnya apa, tadi Pastor Nana sempat bilang ada radio. Dulu ada radio yang sekarang Ini frekuensi, radio frekuensi berarti. frekuensi dan sekarang ini juga masih eksis loh sebenarnya. Masih. Tapi kepemilikannya kalau Sudah nggak salah berubah. sudah berubah. Ya. Oh, sudah jadi radio komersil. Iya, ada Radio Raka. Oh, Raka. Itu dulu dibawa ke Komsos Keuskupan Bandung ya. Bandung. Ya. betul. Tapi namanya Radio Raka saat itu. Ya. Oh, kalau nggak salah Radio Katolik ya. Raka itu kan singkatannya ya. Saya Bukan. nggak tahu awalnya gimana itu ya. Kalau saya nggak salah tahunya itu. betul. Benar ya? Raka itu Radio Radio Katolik. Radio Katolik. Dan sekarang masuk grup Sonora. Iya, Sonora, masuk grup ya. Sonora. Sonora. Hai Cina, halo. Barangkali butuh penyiar. Bisaan masuknya Gua juga. nyapa SM-nya langsung. Kalau masih pejabat. Ada teman gue juga Jen Marlon di sana tuh. Radio. sekarang. Terus untuk cetaknya produk Majalah. majalah apa tuh? Majalah komunikasi. Oh, itu mah masih ada sampai Masih, sekarang. masih. Nah, masih. itu gue inget banget soalnya kalau misalkan biasanya kalau nggak salah terbitnya sebulan Sebulan sekali sekali. ya. Dan itu biasanya suka disebar ke paroki-paroki Paroki-paroki, gitu dan lingkungan juga ada beberapa yang dapat gitu. Oke, dan masa-masa itu kan transisinya era analog ke digital, Hmm. tapi yang
tetap ada dari dulu sampai sekarang tuh apa, Pastor Rudi, masih ingat nggak? Yang dari dulu Romonya. sampai sekarang romonya ya dong. Iya dong. Iya, Romonya masih ada Atau dong. karya selain tadi tabloid, majalah komunikasi. Apa yang dari dulu sampai sekarang masih konsisten dibuat oleh Komsos Keuskupan Bandung? Selain mempertahankan majalah komunikasi, ya itu Sanggar Pratikara tadi. Sanggar Pratikara. Itu dari dulu. Jadi kalau tadi berbicara tentang drama radio, waktu saya kecil itu, waktu masih imut-imut, Aduh, emang sekarang nggak imut-imut ya, ya? belum. Amit-amit. Katanya Perang dunia 1 kan? itu kalau dengerin radio, Aha. itu dengerinnya drama radio itu. Iya. Biasanya ada di RSPD zaman dulu. Waduh, RSPD. RSPD itu? Tahu RSPD? Radio Siaran Pemerintah Daerah. Nah, Oh, keren Itu rumah sakit, dulu hampir- perusahaan dagang. bukan Pak, RSCM ya? RSCM. Oh, di situ dengerin Ya, itu mereka dari Komsos itu Iya. dikirim ke radio-radio daerah itu dan pasti diputar. Dan kami yang di daerah, karena kami kebetulan tiga-tiganya dari paroki Kristus Raja Raja. Cigugur, Mhm. ya dengerinnya itu. Oh, dengerin itu. Iya. Dan itu Dulu- memang menghibur dan hiburan Iya. saat itu ya. Dulu nggak kepikir, dulu kan hanya pendengar, Iya. nggak kepikir akan menjadi bagian dari itu. Iya. Ya. Dan ketika saya masuk Komsos, program itu berhenti. Padahal udah happy ya. Gua mau masuk Komsos. Bener. Ini udah enak Ada nih. dongengnya selalu gua denger tiap hari. Set. Tadinya mau nanya siapa yang bikin hilang programnya. Beliau ngaku dong. Itu kenapa sih ada pergantian program atau gimana, Pastor? Waktu itu saya tidak tahu persis, mungkin dari zaman Pastor Nana ya awalnya. Iya, sudah berganti kepemilikan Oh, berganti Oh. kepemilikan. sejak tahun 2000-an, mungkin 2000 something ya. Sebelum 2010 lah. Oh, jadi sudah Jadi selesai duluan. sebelum saya masuk pun itu sudah beberapa tahun sudah Berkurang gitu. beralih. Emang boleh pengalihan gitu ya? Maksudnya bukannya ini produk dari Komsos saat itu, bukan ya? Iya, karena mungkin dirasa dengan berbagai macam hal yang terjadi, Hmm. jadi keuskupan memutuskan untuk melepas itu Oh, supaya itu oke. tetap lebih tetap eksis, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Nah, soalnya zaman berubah, pasti pendekatan ke Betul. masyarakatnya berubah juga Iya. ya. Teknologi. Mungkin zaman dongeng waktu itu sudah terkalahkan dengan siaran-siaran radio Iya. yang memang lebih sekuler. Pasti Lebih teknologi duniawi. juga mempengaruhi Betul, ya. belum ada RCS zaman dulu, Iya. Pak. Begitu. Wah, Jadi ada RCS. RCS gitu. Iya, aduh. Ini maaf agak internal jokes radio kita ya. Iya. Dan radio tetangga yang pakai RCS. Oke, nah kita mau ngobrol coba nih. Yang awal kan Pastor Nana nih saat itu. Waktu itu dipilihnya gimana? Kenapa menurut Pastor Nana kenapa Saing dipilih waktu itu jadi ketua Komsos 2010-2013? Dipilih atau diparapkan, Pastor? Misalnya gini kan, sesama teman-teman pastor Iya. ya, enggak saya, Enggak sesuai gitu. halus. Atau proses pemilihannya gimana Nah sih? gini, kalau dulu saya sejak frater di semester 3 saya sudah ikut terlibat di Komsos, walaupun hanya di bagian atau subkomisi lah ya sebutnya, itu di majalah komunikasi. Jadi Oke. ketika saya kuliah saya ikut terlibat di situ, saya juga magang di situ. Terus ketika saya sedang menyelesaikan tesis saya, kebetulan saya menuliskan tesis dan pembimbing saya itu Romo Edi, sekretaris dari Monsinyur Pujo waktu itu. Dan Monsinyur Pujo melalui Romo Edi meminta untuk menunjuk saya untuk menjadi ketua Komsos. Oh, langsung penunjukan Ya, berarti. karena Tidak ada mungkin voting-voting. ya mungkin karena saya sudah lama di situ, Oh, walaupun aktif di dalamnya. betul sejak saya Oh. semester 3. Jadi kesebutnya anak lama walaupun Betul. waktu itu masih kuliah ya Mo ya. Betul, Tapi ya. statusnya anak lama. Dan waktu itu mungkin memang anggotanya cuma Romo Nana. Tunjuk siapa ya? Ya udah cuma satu. Walaupun saya waktu itu hanya ikutnya di media cetak ya. Iya. Ah, Padahal banyak iya, ya iya, untuk iya, iya. divisi-divisi yang lain juga. Divisinya ada ya, salah satunya radio. Mhm. Radio masih waktu itu Oke. masih tapi saham bisa dikatakan sahamnya Iya, iya. sudah mayoritas bukan Mhm. kita. Terus juga Sanggar Pratikara Oke. ya. Oh. Dan juga waktu itu dibentuk sebuah divisi baru untuk media sosial. Oke. Waktu itu kan Medsos. internet Oh mulai udah mulai ya. 2010 mulai itu Mulai. benar. Ya. Oke. Nah, itulah jadi awal dipilihnya ternyata memang ditunjuk langsung ya. Dan itu memang metode pemilihan yang dilakukan ya kalau internalnya Komsos untuk Atau ketua. bisa ada voting-votingan. Sebenarnya gitu. kalau dari uskup ya, kalau namanya sudah boleh uskup dekat itu ke mikrofon. langsung Nah, penunjukan penunjukan ya. biasanya. Penunjukan lalu penunjukan. karena kita
sebagai biarawan OSC biasanya koordinasi dengan provinsial begitu. Oh, memang penunjukan. Iya. Berarti kalau Pastor Didi menggantikan Pastor Nana pasti aku mengincar posisi ketua gitu. Akan aku jatuhkan Pastor Nana gitu. Sempat ada black campaign nggak? Berat amat. Justru Pastor Nana yang nekan saya. Kenapa? Karena kami waktu itu sama-sama di Pratista waktu Iya. itu. Pastor Nana ketua Komsos, Iya. saya ketua Komlit, Komisi Liturgi. Oh, oke. Jadi hidup saya itu dekat dengan yang suci-suci. Maka hidup saya juga kelihatannya suci. Waktu itu ya. Nah, waktu Pastor Nana menjabat ketua Komsos, beliau karena terlalu pinter ya. Iya. Udah kursus kuliah audiovisual, Wih. bisa gitu ya. Menguasai. Punya talenta yang lain, dikirimlah ke Amerika beliau ini. Sebelum beliau berangkat, saya masih di Komlit itu. Posisi kosong nih ketua Ya, nih. sambil minum kopi itu di Asik. Pratista itu. Yakin kopi aja ya? Ada temennya. Nggak, maksudnya kopi doang kan? Enggak pakai gula maksudnya. iya. Iya. Ditemenin atau sama ini nih kue kering enak Nah, kan? temennya itu. Saya yang kopi, dia yang lain. Oke. Dia nanya, "Di, mau nggak kamu ke Komsos?" Jawaban spontan saya mau. Mengapa? Yang nanya Pastor Nana, bukan provinsial. Oh, iya. Bukan juga Bapak Uskup. Iya, enggak. iya. Kalau yang Cuma nanya, ditanya biasa. iya, nanya Pastor Nana mah nggak mungkin gitu. Iya, bilang aja iya Iya, gitu. Bilang aja iya biar cepat kan? Iya. Tapi biasanya kalau nggak mungkin jawabannya iya. Gitu. Iya. Iya. Oh siap. Tapi kok seminggu kemudian saya dipanggil provinsial. Waktu itu Uskup sekarang Monsinyur Anton. Monsinyur Anton. Ya, Didi kamu pindah ke Komsos. Wah itu beneran mati saya. Enggak, tapi memang kenapa sih? Kayak waktu itu kan Pastor Nana dipilih sama Uskup. Uskup dan Ya. juga Pastor Didi pindah ke Komsos. Iya. Kenapa sih tanggapannya kok kayak berat banget gitu loh? Kenapa sih, ada apa Ya, sih dengan Karena saya nggak Komsos? punya background sama sekali. Oh, lebih ke nanti mau ngapain ya? Karena Iya. tidak punya pengalamannya. Iya. Kekhawatirannya Karena lebih di kalau sana. liturgi kan setidaknya pas kuliah ada lah. Iya. Oh, Ya. minimal gitu aja Iya, liturgi mah iya. ya. Liturgi mah apa? Ketika jadi ketua liturgi kita nggak kerja pun misa di paroki tetap jalan. Ah, iya. Kalau di Komsos kita nggak kerja mandek semuanya. Kelihatan ya. Dan ini harus membuat program kerja Iya. yang memang bukan ekspertis pastor saat Iya. itu. Cuma ya artinya saya nggak punya background sama sekali. Tahu ada majalah komunikasi, Oke. Iya. tahu ada Sanggar Pratikara dari drama radio tadi Oh, gitu ya. oke. Tapi begitu masuk harus ngapain gue nggak tahu deh. Gitu. Itu ngeblank juga ya Mas. Ngeblank. Emang Benar-benar enggak ditinggalin ngeblank. ini ilmunya dari Pastor Nana? Betul. Atau langsung Amerika dah. Hai. Sebenarnya saya tinggalin banyak, Tapi tapi mungkin lupa dia. Tinggalin banyak, tapi nggak ada keterangannya soal ini yang mana dulu, Iya. yang mana dulu. atau enggak tinggalin program kerja yang belum terlaksana nih jalanin. Jalanin. Tapi waktu itu Amerika atau Prancis ya? Saya ke Amerika. Amerika. Saya sebelum di Komsos dibekali dulu ke Prancis. Oh Prancis dulu ya. Oh, dari sebelum di Komsos sudah ke Perancis, setelah di Komsos ke Amerika. Ya. Oh, di Setelah Amerika pulang ini ke dokter THT. untung di Amerika nggak jadi ketua Komsos keuskupan Texas ya. Pakai fried chicken nggak? Kan kamu punya pengalaman di Bandung, di Texas Iya, jadi di lagi Texas gitu. jadi lagi. Kaget langsung Romo kan. Aduh. Oke, berarti dari Pastor Didi Iya. nah ke Iya. Pastor Nono. Ini sama, Pastor ke Amerika ditinggalin lagi. Itu gimana mau pemilihannya? Saya Sama. karena tulah dia. Itulah dia. Harapannya sama ya. Harapannya sama. Pastor Didi waktu itu dipindah kemana sih Pastor? Ke Roma dia studi. Oh, Saya studi ke Roma. Dan studi komunikasi ya. Komunikasi Komunikasi pastoral atau tentang Oke. Komsos ya. Nah, Jadi memang harus berangkat dan harus menyerahkan jabatan Iya. ke penerus. Dipilihlah. Pastor Nono. sebenarnya bukan ke saya, ke uskup. Tanggung jawabnya ke uskup dulu. Oh oke, ya secara organisasi nih. Ya baru secara struktural langsung ke Pastor Nono lah. uskup lalu provinsial ke saya. Oke. Keberadaan saya di sini juga tentu tidak terlepas dari pengalaman saya di Medan, Keuskupan Agung Medan. Jadi sebelumnya memang saya pernah menjadi ketua Komsos Keuskupan Agung Medan Oh pernah. kurang lebih 7 tahun. Iya cukup Ya lah. wes selesai. Tapi memang saya tidak punya latar belakang tentang dunia komunikasi begitu ya. Walaupun atau 7 tahun di Medan. broadcasting, ya.
Kalau Jadi- 7 tahun di Medan berarti di sini minimal 7 tahun. Masih Masa? tahun ke-6 santai. Masa Medan 7 tahun di sini enggak ya? Aduh. Dan kalau dari sisi siap atau tidak siap, bisa atau tidak bisa, mampu tidak mampu, ya selalu mengatakan aduh nggak siap gitu ya. Karena memang waktu itu saya baru 1 tahun tabisan, seingat saya, ya 2001-an begitu. Itu di Medan nih ya. Di Medan ya. Jadi Bapak Uskup meminta kepada saya waktu itu sebenarnya karena ketika Komsos dipimpin oleh Pastor Heri harus pergi untuk sabbatical. Oke. Nah, lalu kan secara mudahnya mungkin yang Pastor Heri itu yang akan kamu gantikan kan OSC gitu ya. Kamu OSC supaya mudah gitu ya. Oke, Kalau koordinasi. koordinasinya seperti Oke. itu. Nah, tapi waktu itu saya mengatakan, aduh kalau bisa jangan saya bilang gitu. Tetap Saya tidak punya. ada penolakan tidak dulu. punya, iya, ada Iya. penolakan. Seingat saya sampai 3 kali sebenarnya. Sama kayak Petrus tuh. Nah, betul. Petrus juga persis. 3 kali 3 menyangkal. kali menyangkal gitu. Terus Pastor masih ingat Nah. ayam yang berkokok kayak gimana Bang? Tapi kalau di Medan yang berkokoknya lebih ngegas nggak ya? Iya. Kan ayam Kinantan. Ah, iya benar-benar. Petok. Nah, cuma waktu itu pas dikatakan udah nanti kamu saya kasih waktu 1 minggu katanya ya untuk pertemuan yang ketiga. Lalu saya merasa nggak nyaman. Waduh ini uskup gitu ya. Bagaimana nih? Saya ngomong dengan Pastor Hendra waktu itu senior saya di Medan. Mas ini gimana ya? Saya harus gimana dengan tawaran uskup ini? 1 kalimat pendek. Bagaimanapun itu uskupmu. Kalau kamu tidak taat kepada uskup, mau taat kepada siapa lagi? Wah, iya. Hantam saya gitu ya. Benar. Ya udah, saya datang menghadap uskup, lalu saya mengatakan, baik uskup, saya bersedia, tapi tolong bantu saya akan bantu. Dan waktu itu SK-nya hanya untuk 1 tahun. Tapi bisa diperpanjang 10 kali kan? Uskup lupa. Saya sampai datang, uskup SK saya sudah habis, kamu lanjutkan saja. Dan 7 tahun lah akhirnya di Medan. Karena SK kalah sama titah ya. Lanjut, ayo siap. Ya, ya. Oh, maksudnya saat rata-rata kaget mungkin pengalamannya, oh saya belum punya pengalaman gitu. Betul. Tapi ada yang pernah berhasil nolak nggak? Kan ini takut Yang lain nerima, maksudnya, takut nerima romo lain romo maksudnya. lain. Iya, Ada saya yang- nggak tahu juga ya. Tetapi yang jelas ya ketika saya mengatakan oke saya terima, Heeh. saya langsung pergi kemana coba? Kemana? Ke Gramedia. Ngapain beli buku? Saya beli buku tentang komunikasi, tentang pengelolaan Sama komik studio Doraemon radio. dong, Iya. takutnya terlalu stres. Pokoknya saya coba buku-buku itu yang menyangkut dengan program Komunikasi, televisi, program radio, menjadi wartawan segala macam, saya beli, lalu saya Bacain semua. baca dan dari situ saya merangkak betul. Ada yang nempel nggak mau? Nempel pokoknya wah. Nempel tapi sambil jalan. Iya. Waktu itu ingat nggak program apa yang pertama dibikin di Medan? Di Medan juga sebenarnya mirip dengan kita di Bandung ya, zaman-zaman waktu itu karena waktu itu Pastor Nathan kalau nggak salah namanya, beliau juga sangat expert di bidang komunikasi. Jadi ada drama radio, ya majalah jalan, kemudian studio rekaman, ya. Nah radio juga memang sepertinya belum punya waktu itu, tapi kerjasama dengan stasiun radio yang ada, Oke. Kardopa waktu itu ya. Iya. Ada 5 stasiun radio yang menyiarkan program kita. Gitu. Wah, lumayan. Singkat cerita Pastor Nono dari Medan pulang ke Bandung. Saya ke Kuskupan Agung Jakarta dulu. Ke AJ oke. dulu. 8 tahun tapi di paroki. Dan Bukan di Komsos ya. Komsos. Baru pindah ke Bandung. 8 tahun di Kuskupan Agung Jakarta, ditarik ke Bandung, langsung Pegang untuk Komsos. paroki dan Komsos. Wow, jadi nggak ada rehatnya ya? Nggak ada rehat. 7 tahun, 8 tahun hajar Ya, lagi. Pastor Didi gini, Pastor Nono. Ekspresi yang berbeda. Nah, ini pertanyaan yang mungkin umat juga banyak tanya gitu. Zaman berubah. Ya. Dari zaman dulu di Medan dan juga di Bandung ada drama radio, dan kalau sekarang jangankan drama radio, radionya sendiri juga sudah mulai bergeser jadi portal berita ya Pak. Ya, jangan sebut radio saya dong. Nggak, rata-rata gitu. Radio zaman sekarang pun juga berubah dalam artian ada visualnya. Kalau zaman dulu hanya audio saja Iya, kan. betul. Sekarang ada visualnya, pasti ada mimin yang ngerekam gitu ya, penyiarnya lagi siaran, ataupun juga penyiar disuruh joget-joget, bikin gimmick, bikin apa gitu ya. Nah, itu untuk menarik perhatian massa lebih banyak lagi. Kerasa nggak bedanya antara dulu dan sekarang jauh banget apa gimana nih Pastor Nono? Ya saya waktu di Medan bersyukur karena kami bisa menjalin kerjasama dengan TVRI. Ya, jadi Menjalin kita punya persatuan dan persatuan. Itu betul. Ya jadi
Kita diberi slot 1 jam durasi ya 60 menit. Kemudian kita manfaatkan ini untuk siaran langsung mimbar agama. Dulu ada tuh mimbar agama ada, ya dulu di TVRI ya. Ada interaktifnya juga. Jadi dan kita rupanya sungguh diminati dan pengarah acara TVRI juga merasa ini program bagus. Lalu kami mendapatkan jatah 2 kali dalam sebulan dengan durasi 1 jam begitu. Nah kita memang sibuk, memang repot menyiapkan program segala macam, tapi ini karena kesempatan yang luar biasa, maka kita selalu pakai ini dengan sebaik-baiknya gitu. Ini program yang saat itu dirancang oleh Pastor Nono berarti ini. Nah, kalau untuk Pastor Nana, Pastor Didi sendiri memang ada tuntutan membuat program baru yang berbeda dengan periode sebelumnya nggak sih dalam menjabat sebagai ketua Komsos, atau terusin aja tongkat estafetnya, atau dituntut harus ada inovasi, setiap kepengurusan harus punya produk yang berbeda. Atau secara pribadi itu punya ambisi. Saya harus lebih dari yang kemarin. Gimana Pastor? Baik, kalau saya dulu ketika ditunjuk sebagai ketua Komsos, yang pertama target saya itu membereskan tentang manajemennya. Merapikan manajemennya, sumber daya manusianya, dan juga mencoba untuk merevitalisasi peralatan-peralatan yang udah jadul-jadul, termasuk out gitu ya. Termasuk juga membuat subkomisi baru atau divisi baru tadi yang medsos itu. Gitu. 2013 soalnya sudah 2010 sudah mulai populer ya sosmed ini ya. Sudah mulailah dengan Facebook segala macam gitu kan ya. Nah, tapi dalam waktu 3 tahun ini memang ya namanya membereskan manajemen itu tidak gampang. Betul. Apalagi kebiasaan lama gitu ya. Artinya sambil membereskan yang sudah ada berjalan gitu, sambil tadi mempersiapkan yang medsos ini gitu. Terus juga kita membantu pihak keuskupan waktu itu yang mengadakan sensus kependudukan gereja. Jadi yang medsos ini lebih banyak bekerjanya untuk konsultan dengan mempersiapkan sensus itu. Keren testimoni di Friendster tadi kan Komsos nih. Udah lama. Program Simu juga Pak. Mereka mulai dari Facebook ya Pastor ya, bukan Friendster kan. Apalagi kalau chat MRC. Dan juga di masa kepemimpinan saya ada perpindahan lokasi dari yang tadinya Sukajadi pindah ke Jalan Bogor, terus pindah lagi. Sebagian Komsos pindah di Jalan Jawa. Kok sebagian sih maksudnya? Karena komisi-komisi itu kantornya di Jalan Jawa nomor 6 ya. Nomor 6 ya. Secara kantor gitu. Secara kantor. Jadi di situ terus, tapi untuk Sanggar Pratikara masih di Bogor, Jalan Bogor. Di Sukajadi. Sukajadi. Dulu radio juga di Sukajadi, tapi radio ketika kepemilikannya sudah mulai beralih ke Sonora, pindah ke Geraha Kompas. Betul. Nah, maka ada 3 lokasi gitu. Kantornya terbagi 3 termasuk mempersiapkan juga lokasi yang baru ini juga kan menuntut sebuah energi ya. Iya betul. Pasti segala macam. Jadi itu. Jadi itu yang terjadi di dalam di situ. Pantas waktu itu sempat ngelihat Pastor Nana bawa dus pindahan. Kemana mau pindahan? Ke Jalan Bogor. Terus bawa dusnya juga nggak di samping Pak, di depan. Biar ini ada bantalan bisa bantuin ngangkat ya kan. Pastor Didi. Nah, udah tahu kan kita mau bahas Pastor Didi sekarang. Jadi peralihan ada beban nggak sih? Wah, Pastor Nana ini pindahan membuat sosmed lebih naik lagi. Gue bikin apa ya? Ada bebannya nggak gitu? Jadi beban nggak Pastor? Kalau membuat target membuat sebuah program baru sih enggak. Karena tadi dari cerita Pastor Nana juga, ketika saya masuk Komsos itu udah enak. Tinggal nerusin. Sistemnya sudah jadi. Gitu ya, enak ya. Beliau yang memperbaiki. Jadi tinggal menjalankan. Dan walaupun saya tidak punya background Komsos tadi, kan tim yang sudah ada itu sudah terlatih dengan itu. Jadi saya hanya menemani, saya belajar dari mereka. Lalu kemudian yang mungkin satu-satunya yang saya lakukan adalah karena sistemnya sudah jadi, tinggal kita kerjanya nyaman. Maka yang coba saya bangun adalah relasi dengan tim Komsosnya sendiri. Karena
kerja di Komsos itu kan kadang-kadang capek ya, harus lembur gitu. Iya, bukan kadang-kadang kayaknya ya. Ya, Seringnya. gitu. Ini kenapa pada nunduk semua yang di belakang Mak Ami ini apa gimana? Yang itu bobo. Udah kerja capek, cari berita susah, gitu, cari narasumber susah, begitu terbit Romo ini kok majalahnya kayak gini gitu. Aduh. Gitu ya. Padahal Lu kerja nggak ini tahu setengah mati aja. tuh ya. Bukan saya sih yang setengah mati, pegawai, staff. Iya. Udah gitu ada unsur pelayanannya di sana. Jadi kan gitu tuh. Jadi yang penting menciptakan suasana itu. Jadi bagaimana sistem yang sudah jadi dijalani dengan enjoy. Itu yang saya coba waktu itu. Kalau gitu sedikit cerita mau proses perekrutan tim Komsos tuh dari gimana sih? Siapapun boleh. Saya melanjutkan yang sudah ada. Tim yang sudah ada. Jadi nggak ada yang dipecat tuh waktu itu. Pecat kaget. Reshuffle. Oh ya, itu pernah ada, pernah terjadi. Terlalu orde baru. Ya pecat guys gitu. Jangan gitu. Bahasanya halus ya. Halus aja. Normal pergantian. Pergantian. Ya, Masa bakti. Masa bakti. Masa bakti. Tapi ya kalau buat saya mah ya dipecat. Beda nih kalau pengusaha ayam. Soalnya saya dipecat sama radionya Sony. Jadi sebel. Saya pernah mecat. Harapan saya gara-gara itu saya dipecat uskup, ternyata Enggak juga. iya. Malah lanjut. Siapa tahu bisa kembali ke Komlit gitu kan. Oke, berarti Tapi suasana itu suasana yang yang saya coba dibangun. bangun. Ya, ada kangennya nggak Mas Didi sama suasana di Kangennya Komsos? itu justru ya karena ketika itu sudah terbangun Dan sudah kangennya dekat itu ya. kumpulnya sebetulnya. Oke. Makanya Gitu. tadi muncul juga sebelum syuting dari arah ruangan Iya. apa staff ya. Iya betul. Masih ada yang dikenal? Atau sudah enggak? Jangan-jangan begitu Pak Didi pergantian Mas Nono reshuffle semua. Tapi kan kalau untuk kepentingan organisasi why not? Iya. Karena ini memang apapun ceritanya adalah organisasi profesional juga di dalamnya ya. Ya. Walaupun kemasannya adalah dari Komsos Keuskupan Bandung, tapi yang namanya organisasi kan tetap harus profesional. Iya. Akhirnya beralihlah ke Pastor Nono nih. Dan saya nggak mau nanya kalau Kenapa? Pas? Setelah suasana nyaman, Iya. itu ketika suasana kita nyaman, itu ide-ide itu menjadi Keluar kreatif, semua. keluar semua. Karena Maka memang pada zaman itu kami membuat akun pertama kali akun YouTube pertama yang ada kali. sekarang. oh Yang jadi saya kita nggak sekarang tahu. nih. Komsos Passwordnya udah ganti belum? Kalau belum saya masih punya. Jangan. Mau login lagi. kayaknya udah ganti. Ganti ya. Masih diganti, ya. Mau masih sama mau. Yang itu kan lacak Om, nanti. yang Dan itulah sejarahnya bahwa Anda pun juga bisa menyaksikan Rumah Noni kalau akun di YouTube yang nggak dibuat sama Pak Didi dan kawan-kawan waktu kepengurusan saat itu ya. Ya nggak ada Rumah Noni juga. Iya. Dan gitu sekarang loh. subscribernya sudah mencapai berapa sih, Kristo? 200 berapa ribu gitu? 200 ribuan ya? Kurang lebih 200. 219, hampir 2000. Terima kasih loh Pak Didi. Terima kasih loh. Pada Kerja tim. Pada zamannya Pak Didi membuat akun YouTube. Benar. Gitu. Berarti sekarang di Pastor Nono akan bikin akun TikTok. Why not? Gak ada yang tahu. Karena TikTok itu juga salah satu Media. media penyebar. Betul. Bahkan Rumah Noni banyak potongannya kok di TikTok. Ada yang tapi bukan kita yang bikin ya. Bukan kita yang bikin. Dan waktu itu kan video pertama YouTube kan Pastor Didi gitu. Hai guys, aku Pastor Didi. Hello guys. Kan belum tahu materi nih. Belum tahu. Dengerin ya khotbah-khotbah aku. Kalau ada yang mau kirim-kirim salam, bisa hubungi nomor di bawah ini. Bye. Video pertama. Tapi kalau kita berbicara tentang apa yang berkembang gitu ya. Dari satu akun YouTube bisa jadi satu akun YouTube kesayangan para pemirsa semua sekalian. Bisa lihat khotbah-khotbah pastor di dalamnya, potongan-potongan khotbah yang bagus, lalu juga ada tayangan-tayangan yang sengaja dibuat seperti bisik. Dan juga ada pojok Ibu Ida. Atau mungkin pas pandemi adalah misa online. Misa Itu online. juga salah satu produk yang pasti harus dipikirkan. Dan itu zamannya masa baktinya dari Pastor Nono. Ya, betul. Nah, apa yang pertama Pastor Nono kepikiran saya buat sesuatu ini 2016. Ini kita belum ngomongin 2020 ketemu pandemi ya. Ya, baru 2016 masa bakti. 2016 paling hanya 3 tahun. 2019 selesai. Saat itu. Nah, akhirnya pertama tuh gimana Mo? Sebenarnya tadi Nodi sempat ngomong ambisi gitu ya. Mungkin obsesi juga ya. Iya. Saya waktu di Medan itu sebenarnya punya
akun TikTok. harapan, keinginan. belum sampai ke sana, belum, masih jauh. Terpikir, aduh gimana ya supaya saya bisa membuat film. Nah, waktu itu jujur kami di Medan agak kesulitan ya, selain SDM tapi juga secara finansial kita agak kesulitan. Karena peralatannya mahal ya, Mo ya. Tapi keinginannya begitu ada nih, tapi sudah ada. itu kuat sekali, Oke. pengen gimana caranya ya. Nah, lalu ketika saya diminta untuk menjadi ketua Komsos di Keuskupan Bandung ini, saya berharap saya bisa mewujudkan apa yang pernah dicita-citakan dulu. Dan Ramadidi sebenarnya sudah memulai juga dengan pembuatan film ya waktu itu. Lalu saya mencoba melihat situasi di Komsos Bandung ini, peralatan dan segala macam, ada yang perlu di-upgrade segala. Lalu kita mencoba ya membuat sesuatu dan akhirnya melengkapi perlengkapan kamera sinema untuk seperti itu ya. Dan yang sangat bersyukur mungkin itu yang harus dikatakan ya, harus disampaikan bahwa meskipun saya secara pribadi tidak punya background tentang dunia komunikasi sosial, tapi saya merasa Tuhan sungguh luar biasa membantu saya. Ya seakan-akan, nih ada orang-orang yang bisa di bidang komunikasi sosial, bisa bikin film, bisa ini, bisa itu misalnya, ini silahkan dipakai gitu ya. Nah, saya dikirim orang-orang yang luar biasa ya, Untuk jadi Om tim ya. Step, ada Kristo, ada Kevin, ada Dio, Om Darna dan banyak juga Om ada. Darna, Ya. ada Ocha segala begitu. Mereka Jadi, enggak ya? Enggak, kalau kami mah bukan. waktu itu belum. waktu Kita itu belum, bukan staff kita. Iya. Nah lalu inilah yang akhirnya mendukung proses pembuatan film dan segala macam ya. Kita akhirnya juga bisa dipercaya oleh lembaga tertentu untuk bikin film segala macam. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Jadi Keinginan itu harapan-harapan timbul itu lagi? muncul. Timbul lagi keinginan bikin film untuk merealisasikannya. Nah kita kan pandemi berhenti ya. Ya. Betul. Kita punya kontrak sebenarnya ada 25 film ya Om. Wow. 25. Kontrak 25 sama film siapa ini? dengan Sekolah Alusius. Jadi baru 7 yang selesai karena kehantam pandemi. Pandemi. Nanti Iya. saya sudah bicara dengan pihak Alusius akan dilanjutkan begitu. Oh, jadi film yang oke. dimaksud salah satunya yang sudah diwujudkan adalah yang 25 episode 25, ini. tetapi juga misalnya Komisi Komunikasi Sosial tingkat KWI butuh untuk sosialisasi kebutuhan KWI apa. Ya. Nah, kita juga sering dikontak untuk membuatkan film itu. Jadi ada message yang disampaikan melalui Ya, film-film tersebut film-film. tergantung temanya apa. Betul, Dan betul. dulu itu pembuatan film ini sudah dipupuk oleh Romo Didi, Didi, ya. dan dilanjutkan oleh Romo Nono Ya. dan sampai sekarang karena kena pandemi jadi Ya, off. ya. Dan sekarang karena sibuk mempersiapkan episode Rumah Noni juga masih off. Nah, Sesibuk Filmnya. apa sih Rumah Noni? Kita Enggak, filmnya. mau ada film. Nah, bukan filmnya. Off lagi karena apa? Lagi sibuk Rumah Rumah Noni. Noni. Oh iya. Sibuk apa ya? Masa kita gini-gini aja. Gini aja. tapi rupanya selalu ada hal yang positif gitu Iya, ya. iya, Jadi betul. ketika pandemi muncul, ya kita bisa bikin program-program seperti ini. Rumah Iya. Noni, ada Bisik, Bisik. lalu ada Pojok Tante Wida seperti Nah, itu. itu pandemi, itu kan tidak ada orang yang Tahu. bisa memprediksi, Iya, tidak ada betul. orang yang tahu how to-nya Iya. pertama kali. Mm-mm. 2019 sempat 2020 Maret April ya sekitar itu ya. Ya. Impact terbesar ke Komsos Keuskupan secara program gitu ada nggak sih, Bu? Jadi stuck apa Oh. gimana gitu. Stuck di beberapa hal tertentu ya, tetapi justru di situ Komsos mulai Hidup ya. hidup dan dikenal sebenarnya dengan misa online Bisa itu. online. Misa online, dan Komsos Keuskupan Bandung lumayan dikenal karena memang peralatan sudah mumpuni, Iya. kemudian masalah audio dan segala macam ya bagus itu. Jadi Dan orang nyari saat itu nyari, kebutuhan ya, begitu. saat itu jadi Ya. kebutuhan. Kan? termasuk yang dicari Komsos Keuskupan Bandung. Karena Ya. nggak yang konsisten menyiarkan misa online Betul, itu iya. adalah Komsos Keuskupan Bandung. Iya. Jadi yang nontonnya juga mungkin dari luar Bandung banyak sekali Banyak. gitu ya. Makanya waktu pandemi saya tuh gerejanya GKKI, gereja keliling-keliling Indonesia. Coba ke Makassar, coba gereja Papua, Iya, coy itu semuanya iya. bisa kita datengin. Semua dicoba. Dan karena kita juga di katedral ya untuk misa mingguan, katedral sudah ada sebelum pandemi, kamera dan segala macamnya ya. Jadi itu tinggal masang saja. Melanjutkan Ya. gitu ya ibaratnya. Cuma yang menarik memang ketika pandemi itu berlangsung, Bapak Uskup punya program untuk semacam safari ke paroki-paroki misa harian. Ya, Itu yang SAFARI Safari. nih itu. Maksudnya roadshow. Oh, roadshow. Kirain acara TVRI tadi. ROADSHO Jadi- roadshow. Teman-teman kita ini Om Step, Kristo, Kevin, Om Darna itu Ya. setiap pagi mengikuti perjalanan Bapak Uskup. Wow. Oh, asik. Itu jadi produk di YouTube juga masuk Ya, di masuk YouTube ya. YouTube, masuk YouTube. Uskup jalan-jalan. Bukan ya namanya? Bukan.
Bukan ya. Nanti jadi Bisa- UJJ. Jadi jalan-jalan. Tapi ya itu Memang jadi itu semangatnya dari Bapak Uskup ya Betul. untuk memberikan semangat ya Ya. kepada umat yang sedang mengalami Ya. wabah apa Iya, bencana itu. pandemi pada Pandemi, saat itu ya, ya. dan itu pun memang dilakukan oleh Bapak Uskup atas keinginan sendiri Iya, dan memang. diterjemahkan oleh tim Komsos menjadi sebuah Iya. program yang Iya. memang bisa ditayangkan dinikmati sama banyak Betul. umat Iya. begitu ya. Dan berarti memang di satu sisi pandemi ini membawa berkah itu benar ya, Boy. Bisa Salah satunya untuk bisa Komsos dikatakan demikian. banyak karya Iya. yang dihasilkan di Iya. masa Iya. pandemi gitu. Iya. Kalau gitu siap nerusin lagi dong. Kalau pandemi. Di Karena masa gini, sulit aja berkarya, coy. berkarya. Apalagi sudah selesai. Kami ini semuanya tetap tergantung dari pimpinan. Oke. Mengatakan, no kamu pindah. Oke. Kalau lanjut, lanjut. Lanjut ya. Karena gini, menurut saya ini Ketatan. mungkin Bapak Uskup menyaksikan gitu ya. Iya, iya. Karena pandemi aja dihantam aja bisa malah Masih bisa berkembang, bertahan, ya. berkembang. Dan dari radio, drama radio sekarang juga Sosial ada media. sosial media. Sekarang ada tayangan-tayangan di YouTube. siapa tahu abis ini bikin mobil terbang, nggak tahu. Kejauhan Pak, mobil terbang Pak. Habis ini kan ya akun TikTok yang lead Iya, ya. iya. Beres itu kan nanti siapa tahu jadi TV. Amin, nggak ada ya yang kan? tahu. Komsos TV gitu. Atau radio komersil itu siapa Ya. yang tahu Ya, gitu. ya. Atau nih kan lagi musim Piala Dunia, nanti barangkali mau bikin Piala Rohani. Ah, gimana? Piala Rohani. Akhirat hadiahnya, Bro. Teman gua posting kemarin, gua lucu banget Apa? lagi musim Piala Dunia, tapi kenapa nggak ada yang bikin Piala Rohani? Aduh, Iya duh, duh, juga duh, ya, duh, 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 gitu duh. rohani dan duniawi gitu. Iya, iya, biar seimbang ya. Iya, yang tarung tim bola antar gereja. Lucu Oh, juga. kalau gitu saat ini sudah berkembang nih. Kita mau nanya yang sedikit menggelitik nih. Asik. Awas kalau nggak getek. Komsos Keuskupan kalau kita lihat nih asetnya it's a wow, bro. It's a wow. It's a ya. wow gitu. Ini menimbulkan kecemburuan gak sih? Ini Komsos nih toolsnya luar biasa loh, asetnya. Miliaran. Miliaran. Yang ngomong tadi Mas Renan. Roma Fiction tadi, Fiction. Apa Big Jen yang ngomong? Nah, maksudnya ini adalah sesuatu di satu sisi adalah anugerah juga nih kita diberi media untuk membantu penyebaran misi utamanya. Nah, tapi kan wah ini Komsos nih apakah jadi merasa dianak emaskan? Itu tuh pandangan-pandangan gitu ada nggak sih? Mas? Tapi ya mungkin bisa aja begitu ya. Tetapi di satu sisi kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, kita nggak akan bisa mencapai. Ngejar ya. Iya, Iya, karena ini susah. ada hubungannya sama dengan teknologi. teknologi. Mau nggak betul. mau harus diikutin. Kalau tidak diikutin ya udah ketinggalan. Kalau Iya. kewartaan masih menggunakan cara Iya. konvensional ya Betul. siapa yang baca Betul. printingan sekarang kan udah- Printing. Gua pikir lu mau baca perintah Allah gitu. Bukan. Kok perintingan? Dan tapi memang secara kebutuhan ini harus Ya. dipenuhi gitu. Ya, ya. Tapi ada konsekuensi atau tuntutan balik dari keuskupan? Nah, itu tadi ya seperti ini harus dipelihara, ini Iya. eman katanya Iya, gitu kan aset jadi nih. aset Harus gitu ya. dieman-eman maksudnya gitu. Di eman. Iya, dieman-eman. Jadi memang konsekuensinya tentu saja kita harus semakin produktif juga ya Betul. dan Betul. melihat tanda-tanda zaman, artinya kira-kira karya pewartaan model apa yang Ya. bisa diterima oleh umat Ya. secara keseluruhan Dan begitu ya. maksudnya lebih memudahkan umat juga untuk Iya. mengaksesnya Betul. gitu ya. Jujur saja sebenarnya secara pribadi saya merasa prihatin dengan situasi misalnya anak-anak kita. Hmm. Ya, produk-produk apa sih yang bisa kita tawarkan untuk anak-anak? Ya. Iya. Tokoh Upin Ipin, Hah? ya seperti kalian lah ini. Enggak, kita bukan Upin Ipin, Histerik Obelik. Nah itu paling dasar. Paling masuk. Jadi saya pernah melihat di TikTok, ya. Jadi ada anak kecil, Hmm. ya jujur saya katakan, dia menirukan, Hmm. ya, maaf nih, cara wudhu dan segala macam. Hmm. Dan itu muncul dari Upin Ipin. Ah, oke. Ini Oke. untuk saya jujur tantangan yang luar biasa. Iya, Apa iya, yang bisa iya. kita buat? Padahal jelas ini bukan dari Budaya atau agamanya. agamanya. Iya. Tapi karena sehari-hari menonton itu, Iya. itu melekat di otaknya, melekat di Iya. hatinya, Hmm. dan dia Oke. bisa mempraktekkan. Mungkin kata-katanya belum sesuai, tapi Iya. dia bisa mempraktekkan seluruh ritus itu. Hmm, Iya. Wow, apa yang bisa saya buat Mhm. Oke. sebagai orang yang berkarya di Komsos gitu ya. Ini Oke. tantangan jujur saja. Iya. Saya ngomong dengan Om Step, dengan Kristo dan yang lain ya. Gimana ya kalau kita bisa membuat film seperti Upin Ipin, animasi seperti Animasi. itu. Hmm. Ya, jujur saja kalau ada di sini
rekan-rekan muda Katolik yang pandai untuk Animasi, bikin animasi. Saya Hey sangat guys, panggilan nih. iya, gimana nih kita Kenapa ini tidak? tantangan besar loh. Kalau saya masih pakai yang kertas dingin, itu bisa nggak? Itu gambar perhalaman itu Itu loh. jadul, Pak. Iya, Dari pakai- zaman Bapak sekolah sampai saya sekolah masih begitu. Pakai buku Kiki atau Sidu gitu. Ini jujur saja suatu keprihatinan untuk saya. Iya. Anak-anak belum tersapa, jujur saja. Oh, Yang dewasa Iya, sudah, iya. anak-anak Iya, belum. mungkin anak-anak. dewasa sejauh ini concernnya Ya. di sana, anak-anak Ya, yang anak-anak belum. nih. PR Oke. nih. Dan yang memang zaman sekarang itu ya saya udah punya anak gitu ya, dan juga sama suka menyaksikan tayangan-tayangan tersebut. Ya saat ini yang mungkin saya lakukan hanya bisa ya udah kita atur aja programnya, Iya, ganti iya. Paling channel begitu. lain dan lain Iya. sebagainya. Tapi kan ada beberapa hal yang memang kadang anak-anak ini lebih pintar, Pastor, daripada kita yang orang tuanya. Lah kok dia bisa buka YouTube sendiri? Iya. Gimana caranya? Bla 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 bla. Nah, hal-hal seperti ini yang memang juga harus kita Betul, waspadai yang gitu gitu-gitu. ya. Nah, Aduh. berarti saat ada umat yang apa nih? Tidak selalu respon yang datang dari umat itu adalah hal yang kita harapkan. Betul. Dari zaman ke zaman nih, Pastor Nana, ada aja nggak sih yang udah kita lakukan adalah yang kita pikir, wah memang ini harus kita lakukan nih secara fungsi dan tugas nih. Ada aja umat yang gemes gitu tuh. Pastor kok gini Iya. sih? Pastor kok gitu sih? Ada nggak sih? Pengalaman yang Pastor tidak yang gitu-gitu? mengenakan gitu ya? Ada aja nggak sih? Ada, jelas. Gila, mun pastor ngomong, pastor Nana nggak ngomong teh. Ada. Jika orang mikir heula gitu. Tapi ayah. Tapi ayah. Ayah jeung loba deh. Ayah aja coba. Waktu zaman pastor Nana apa nih? Apa sih rata-rata tuh? Ya, kalau di zaman saya itu karena yang paling terasa itu majalah ya. Ah, Oke. Ya, jadi memang pasti setiap bulan setelah terbit itu pasti ada para kritikus-kritikus ya. yang- Kritikus. Oh ini pengamat online kalau Iya. zaman sekarang mah. ya, ada Mendadak jadi kritik. jurnalis semua Netizen, ya. netizen. Ya. Kalau udah zaman seperti sekarang mungkin lebih banyak lagi. Zaman itu kan internet masih belum Iya. terlalu segencar sekarang. Yes. Saya kira karena pandemi ini kegencaran internet yang 10 tahun nanti akan diraih dimajuin. Bisa Jadi jadi. lebih cepat. Betul. Jadi tetap hal-hal seperti itu pasti ada. Tapi kita melihatnya bahwa di dalam setiap krisis, di dalam setiap kritik pasti ada sebuah opportunity, kesempatan. Ya, Ya, ada kesempatan yang bisa mendatangkan sebuah berkat. walaupun beberapa kritikan ya kritikan weh gitu. Ya, Nah, apa sih itu? Ada yang bisa dianggap angin lalu, ada yang Ada juga yang- bisa membangun begitu ya. Nah, tapi sih. memang itu juga masukan bagi kita Iya. untuk apa namanya, untuk mendrill Iya, iya. kinerja kita lah gitu Iya. ya. Jadi tetap ada, tapi ya kita menanggapinya secara proporsional aja. Waktu itu disampaikannya lewat apa, Pastor, biasanya? Ada yang bisa lewat surat, kalau zaman dulu itu Oh, masih surat ada ya? surat ya, tapi juga telepon, Oh, ngomong langsung. Surat pembaca ya. surat pembaca atau pembaca. telepon. Oke, itu ngomong menghubunginya langsung ke Pastor atau ada bagian? Enggak, ada bagian kan di kantor ada Oh. Ayah nu diparapkeun ya ayahnya. Yang seru ngadepin yang begituan ada ya. Mimin. Ya. Tapi bukan si itu kan? Bukan si siapa namanya? Si Jehan kan? Jehan kan masa Pastor Iya, Nono, masa Pastor Nono. Mimin WA waktu itu. Berarti ada aja dari dulu yang namanya umat, bagian dari umat atau Iya. siapapun mereka siapapun ya, yang siapapun. mungkin ada yang usil-usil juga kali ya. Ada, pada zaman itu Cuma ada. pengen nyentil. Nah. Nah, Pastor Didi. Ada nggak sih? Yang tidak mengenakan, Pastor, pengalaman. Atau komen pertama di video YouTube yang tadi. Hai guys, aku Pastor Didi. Pastor Atulah gitu. Atau siapakah subscriber pertama? Apakah Pastor sendiri gitu? Keluarganya. Keluarganya. Teleponin satu-satu. Teleponin. Tolong gitu. Subscribe ya guys. Ada nggak sih Pastor yang mengkomentari apa yang sudah kita kerjakan tuh ada aja? Ada saja baik langsung maupun apa lewat telepon dan dan seterusnya. Tapi kadang-kadang saya selalu melihatnya gini, kalau ada orang mengkritik itu kan ada ketidakpuasan. Oh, oke. Ketidakpuasan itu memang yang mengkritik ini memang peduli Ya. atau yang penting mah kritik aja. Oh, iya. Yang begitu-begitu diabaikan biasanya. Oke. Tapi yang peduli mengkritik karena demi kemajuan kita, Iya. entah majalah entah sanggar, itu yang kita apa namanya Ya, ya. bahkan Usahakan gitu ya. usahakan bahkan bisa di follow up, kita datangi, diajak ngobrol. Sok pengennya gimana Ya, dan lain-lain. Atau perlu libatkan, ayo gabung atuh. Betul. Ya, biasa kalau udah diancam Benar. gitu nggak bisa Romo. Betul. Ya betul, itu seringkali begitu sih.
kadang ngomong nunggu, gitu. pasti ajak kerja belum tentu mau. Belum tentu mau. Gitu. Padahal yang kerja di Komsos semua juga memang meluangkan waktunya untuk bisa bekerja sama di sini gitu loh. Walaupun ada setengah unsur pelayanan itu tadi ya. Ya itu kan ada karyawan dan betul, pelayanan. Karyawan dan pelayanan. Betul. Yang ada full timer pelayanan ada. Gitu. Ada, beren. Ada, beren. Oke. Di 2016 sampai sekarang banyak kayaknya ya. Jangan netizen yang makin bebas gitu, bebas mau ngomong. Justru itu ya, dengan teknologi media sosial atau informatika ini kan orang semakin bebas untuk ngomong. Iya, betul. Dan itu kadang tidak bisa terfilter gitu ya, tiba-tiba muncul. Dan itu second account biasanya mau yang ngomong. Nggak pakai akun pertama. Yang episode sama Jehan ya, kita pernah ngobrol mimin WA waktu itu kan mimin juga WA ada katedral waktu itu ya. Betul. Wah, itu luar biasa ya. Kadang kata-katanya juga sangat tidak nyelekit. Ya nyelekit, tapi dan juga tidak seharusnya dikatakan gitu ya. Yang paling luar biasa mungkin ketika menayangkan sempat ditayangkan tapi akhirnya diputus gitu di tengah jalan ketika pentabisan Uskup Ruteng ya, itu media sosial luar biasa ya. Ini aku nggak tahu nih, hujatan dan segala macam pada awal-awal pandemi waktu itu kan. Itu ramai sekali, tapi puji Tuhan bahwa kejadian itu tidak berdampak, artinya tidak ada satu orang pun yang terpapar COVID waktu itu ya. COVID, itu awal-awal karena pada saat itu mau tidak mau harus tetap diselenggarakan ya, walaupun sedang PSBB dan lain-lain. Itu awal-awal banget ya. Awal banget itu Maret ya kalau nggak salah. Dan itu kan banyak sekali kegiatan keagamaan waktu itu juga di puncak, di mana yang turut disorot juga saat itu. Tapi artinya untuk Komsos Keuskupan Bandung juga banyak sekali ya masukan-masukan ya, apalagi kita kan juga baru memulai streaming dan segala macam, tentu itu juga terus diperbaharui atau diperbaiki lah istilahnya gitu ya. Karena ada banyak yang mungkin belum sesuai dengan harapan umat tentang audio, tentang gambar dan segala macam seperti itu. Seringkali kan dengan sangat cepat ada muncul kritikan, tapi seperti yang disampaikan Pastor Didi juga, saya kira ada orang yang betul mengkritik untuk memberikan masukan, membangun, tetapi ada juga yang hanya ya udah asal komen gitu, asal bahasa bola kick and run, udah nendang pergi. Iya, betul. Nah, ini nih Son, mumpung ada bos Komsosnya di sini. Ya, pemirsa Rumah Noni, kalau ada yang mau disampaikan boleh di kolom komentar. Kalau penasaran. Tapi yang membangun dong, kalau ada kritikan atau masukan. Kalau saya penasaran gini sekarang nih Mo, siapa saja sih yang boleh bergabung dari tim Komsos dan senyumnya, perhatikan senyumnya Bapak Ibu. Karena itu dia yang kita bilang, saat kita masuk ke ranah, istilah kita adalah bekerja di ladang Tuhan. Ada unsur pelayanan di sana, tapi di satu sisi ada sisi profesionalisme yang skillnya harus diapresiasi. Nah, ini yang bergabung di tim ini yang seperti apa dan siapa saja yang boleh sih Mo sebenarnya? Atau dari zaman ke zaman ada perbedaan atau sama? Saya enggak tahu ya, tapi saya pribadi gitu ya, saya berharap atau bercita-cita Komsos itu menjadi salah satu base campnya orang muda. Oke. Kayaknya udah meleset ya dalam rekrut kita. Udah kepala 3 sama 4. Tapi yang ini yang belakang tuh, Mas. Yang belakang sejak 79 udah berdiri dia. Ini karena ya untuk regenerasi juga masalahnya. Ketika Sony, Nodi misalnya sudah tidak lagi berkarya di sini atau Omstep atau siapapun begitu, kita kan butuh orang-orang yang selalu siap untuk berkarya di bidang ini. Tapi kami berjanji selama kami belum pakai tanco, kami akan tetap ada di sini. Besok pakai bris terus. Itu jadi intinya orang yang punya passion, orang yang punya minat di bidang media sosial atau komunikasi sosial, dengan senang hati kami akan menerima begitu. Tapi masanya gini, Pastor, apakah ini ya anak-anak muda zaman sekarang, mereka kalaupun mau dilibatkan, mereka akan sangat tertarik, misalkan punya skill di bidang tertentu. Tapi pertanyaannya akan ke Sony seperti yang Sony tanyakan, ini kan skill saya perlu saya apresiasi. Nanti someday saya mau dapat kerjaan di tempat lain, boleh nggak sih saya maksudnya Komsos jalan, kerjaan di kantor tetap jalan, bagaimana? Memang ketika kita berkarya di bawah atap gereja istilahnya tentu tidak boleh terlepas dari kata pelayanan. Unsur itu harus tetap ada gitu ya. Bahwa yang bersangkutan, misalnya kita yang di multimedia ini atau yang di unit audiovisual ini volunteer semua. Jadi silahkan kalau ada pekerjaan lain atau apa silahkan. Saya tidak pernah mengatakan jangan dong ini begini, enggak kok. Karena apa yang dikaryakan oleh mereka teman-teman saya di sini juga semuanya
ya berdasarkan pelayanan Dan gitu. keinginan sendiri ya, Keinginan, tidak ada iya. yang dipaksakan Iya, begitu saya ya. bersyukur sekali bahwa teman-teman itu luar biasa loyalitasnya, Betul. kesetiaannya dalam pelayanan ini. Ketika ada orang yang meminta bantuan tertentu, oh silahkan, gitu, silahkan. Gitu. Saya tidak mengatakan, oh jangan, nggak bisa. Saya kan tidak punya otoritas yang sangat luas. Ada batasan mengikat. usia nggak Pastor? Maksudnya anak OMK tuh misalkan start dari usia berapa sih boleh ya join untuk misalnya pelayanan? Sebenarnya sepanjang yang bersangkutan bisa memberikan pelayanannya, kontribusinya untuk bidang yang dibutuhkan di sini, silakan. Silakan ya. Silakan saja. Karena gini, saya dan Sony juga di tim Rumah Noni kayaknya butuh home band nih. Jadi kalau ada yang mau ya boleh, karena alatnya udah ada semua di sini. Dari tim Komsos sudah disiapin. Tinggal butuh playernya gitu ya. Mau yang jadi boleh aja kalau memang mau join juga. Ya gitu. betul. Nah, kalau dari zaman ke zaman, dari zamannya Pastor Nana, ini proses rekrutmen kan biasanya ada orang yang kita percaya untuk membantu kita nih. Tapi apakah modelnya open recruitment yang kita nerima nih yang pengen gabung sama tim Komsos? Silakan gabung, ada syarat-syarat seprofesional itukah atau tetap kekeluargaan gerejawi yang dianut nih? Betul. Ketika saya masuk Komsos, saya memang bermimpi ya. Jadi orang-orang yang bekerja di Komsos itu juga punya latar belakang yang dimana mereka bekerja, gitu ya. Jadi ada, kalau mau dikatakan ada semacam dua jenis lah. Jenis yang pertama yang lebih banyak pelayanannya. Misalnya mahasiswa-mahasiswa lagi mereka masih volunteer lagi di Bandung, masih kuliah di Bandung. Suatu saat setelah lulus mereka pergi ke tempat mana. Tapi juga ada yang tetap. Artinya orang-orang yang kita hire, kita gaji, tapi memiliki kemampuan yang mumpuni di bidangnya. Karena yang namanya volunteer itu kan datang dan pergi. Betul. Ya, datang dan pergi. Jadi saya kira dua hal ini, tapi tetap intinya walaupun yang digaji pun spirit pelayanannya itu yang kita utamakan. Tapi kita juga harus menghargai mereka, bahwa mereka harus hidup. Iya betul. Ya, sudah mengeluarkan waktu, tenaga dan lain sebagainya. Jadi kita harus hargai itu. Makanya kategorinya karyawan ya, di dunia ya, karyawan Komsos. Iya, tapi ada yang volunteer juga. Tapi saya mau mengingatkan kepada Anda semua, teman-teman semua, bahwa pewartaan di gereja itu semua orang juga diundang. Itu identitas kita. Betul. Artinya mewartakan sesuatu yang baik kepada siapapun. Itu tugas kita sebagai orang-orang Kristiani, orang-orang Katolik. Maka berapapun Anda usia ataupun apapun keahlian Anda. Misalnya kita butuh yang untuk bikin film anak-anak kecil. Kan kita juga butuh pemeran-pemeran anak-anak kecil toh. Misalkan. Emang kita nggak bisa, Nanti ya, kapan saya dan Sony pakai syutingnya pakai baju SD, lihatlah acting kami. Coba lihat dulu deh, ya. Ini hanya saran. Jenggot bisa dicukur lah. Tetap tua. Nah, saya kira jadi opung. Saya kira ini yang harus disadari, bahwa identitas kita itu harus mewartakan. Harus ditanamkan ke setiap orang yang adalah Kristiani. Jadi yang baik itu karena keselamatan yang ditawarkan Tuhan itu bukan hanya untuk orang Katolik, tetapi juga untuk semua orang, semua manusia gitu. Maka identitas kita adalah mewartakan ini. Caranya seperti apa? Sesuai dengan bidang kita masing-masing. Yang kita kemampuan kita, talenta yang sudah dikasih sama Tuhan. Barangkali nanti kalau misalkan Bapak Ibu misalkan ada anaknya nih kayaknya ini ada bakatnya ke arah acting. Ya kenapa enggak juga gitu ya. Join misalkan jadi PH nanti kan? Iya. Jadi PH. PH apa Pak? PH Mustafa. Nama jalan itu Bapak. PH. Dulu kalau nggak salah ya Om Ster ya, kita ada perekrutan untuk pemain film itu ya. Nah, kita betul. bekerja sama dengan Jakarta. Ada castingnya. Casting. Nah ini kan anak-anak kalau memang ada yang bisa terjun ke dunia acting, mau diarahkan, mau dikaryakan boleh ya, Pastor Manu ya. Tapi film yang biasa ya. Iya film Bukan hantu ya. Kalau film hantu yang casting yang di Asia Afrika, semua. Falak datang sini. Nah, Pastor Didi kan disiplin ilmunya komunikasi waktu itu ya. Betul. Waktu ke mana? Ke Roma. Nah, sekarang kembali lagi nih, apakah saat itu ini nggak sih punya saya juga harus mengambil nih tim saya yang ahli komunikasi karena ini adalah Komsos gitu. Nah, waktu itu sempat melakukan ini nggak sih? Gua rekrut orang-orang yang memang bakal bisa bantu gue nih di sana. Atau ada kriteria khusus orang-orang yang kerja sama gue pada saat itu adalah orang yang bisa berkomunikasi gitu. Walaupun backgroundnya mungkin sama-sama bukan komunikasi, tapi ini orang pinter nih ngomongin, lu masuk aja Komsos lah gitu misalkan.
Seperti siapa? Seperti lu. Enggak. Kalau saya sih kan pintar ngomongnya sekarang-sekarang aja. Iya. Karena Dulu butuh. gagap. Iya. Karena butuh. Kalau dulu gagap saya. Cuma di atas panggung kita pintar Ya, ngomong. betul. Gitu. Yuk pasar deketan nggak apa-apa kok, nggak gigit mic-nya. Kalau mimpi saya sesuai budget. Sesuai Gila, budget. Kumaha Isan? Sesuai budget kan? Contoh maksudnya. Itu dari cerita Pastor Nana. Iya. Kita kan ada volunteer, Nah, Ada karyawan. ada karyawan. harus berimbang gitu. Iya. Nah, itu lalu kita dari Komsos untuk membiayai seluruh produksi. Iya. Ya, artinya tadi orang-orang dan alat itu kita anggarannya di rate berapa? Oh, Kita ada mampunya anggaran. bagaimana? Maka Ya. nanti kalau saya melihatnya kita lebih banyak ke profesinya atau ke volunteernya atau berimbang. Itu yang kita lihat. Berarti Pak Surdidi lihat dari komposisi Dari- tim waktu itu. Iya, jadi secara keseluruhan dari atas maupun situasi yang ada. Itu yang coba saya lihat, tapi prinsip saya adalah gini. Volunteer, namanya volunteer jelas. Betul. Itu beraktivitas membantu tanpa mendapat imbalan Iya. gitu ya. Lalu pegawai nggak usah disebutkan, teman-teman tahu pegawai di keuskupan itu berapa per bulan gitu Iya. ya, yang statusnya pegawai. Tapi prinsipnya adalah mereka sudah memberikan diri dan waktu untuk pelayanan di dalam gereja melalui Komsos. Lalu jangan ini itu anggaplah dalam tanda kutip karya ini adalah hiburan. Jangan membuat mereka stres Jadi di beban. komisi ini. Oh, Maka kalau iya. tadi saya mengatakan enjoy dulu. Enjoy dulu. Maka berkaitan tadi saya spontan mengatakan sesuai budget. Kaget Pak. Spontan. Geus teu jaman. Berarti konotasi Sony ya Pak juga ya. Enggak ya, ada polisi jokes. Enggak sejaman. Siap, besok ganti jokes. Jadi spontan bilang tadi, Wih. dua kali. Gimana budget tuh memang Sesuai kebutuhan. budget itu dalam arti ya oke itu kita Iya. realistis. Tetapi juga di balik itu sebetulnya yang bagi saya yang penting nyaman dulu. Ya. Saya maksudnya udah memberikan diri kok malah nambah beban udah. Iya. Hidup juga penuh beban gitu Iya, ya. betul. Masuk Komsos tambah beban. Nambah gitu. Jadi ya yuk kita bareng-bareng, Tapi- kita sukacita bersama gitu. Tapi kalau saya lihat yang kerja di Komsos rata-rata bersuka cita kok. Nah itu Ya. Mukanya biasa aja dong, mukanya biasa aja. Soalnya rata-rata mereka gitu ya kayaknya nggak pernah kekurangan makan. termasuk saya juga Ya, gitu. akhirnya walaupun tidak dibekali, tidak punya background masuk Komsos. Iya. Komsos adalah satu-satunya komisi akhirnya yang membuat saya sukacita Ah, kenapa tuh? Iya. karena saya bebas nonton Persib. Benar. Persib nu aing nu saha. Di Pratista, nanti kamu bisa isi retret jam segini. Nggak bisa, saya ke Komsos. Di Komsos. Saya tidak bohong, saya ke Komsos. Tapi Di Komsos. Tapi kan nonton tidak Persib. bilang rapat, tidak bilang apa, saya ke Komsos. Ngapain? Nonton. Ngebela-belain dari Pratista ke kemana waktu itu? Jalan Bogor. Jalan Bogor. Demi nonton Persib. Nonton Iya. Persib. Kalau nontonnya di Pratista dimarahin, kamu yang lain capek-capek, kamu enak-enakan nonton kan. Udah gitu 2014 juara kan ya? Juara. Pas lagi ngejabat. Pas lagi nggak jabat. Pas lagi menjabat. Jadi waktu lagi Pastor menjabat itu dan Iya. lagi menyaksikan Persib juara saat itu, Iya. saya lagi resepsi. Sing sumpah bener ya. Oh, iya? Saya lagi resepsi itu Pas Persib juara. juara. Yoi. Jadi Makanya kan pas cari Pastor Didi di mana? Ada lagi meeting di Jalan Bogor, padahal Persib. Kalau saya lagi isi rekoleksi di Lembang dengan Ibu Lili. Satu sesi ditiadakan nonton bareng. luar biasa loh. Bisa gitu loh. Satu Hebat. sesi ditiadakan demi Persib. Untung juara. Untung juara juara. waktu itu. Benar-benar. Oke. Iya. Oke. Nah, berarti ini sekarang kita ngomongin masa sekarang. Antara 1 sampai 10, masa kepengurusan Pastor Nana di angka berapa merasanya? Dengan rate angka, sudah puaskah? 1 sampai 10 berarti makin gede makin bagus gitu ya. Ya 6 atau 5 lah. Wah, Waduh, coy, kenapa? kenapa? 5 4 ton 6. Karena kita mulai Deketan biar kedengeran. Biar kedengeran. karena mulai 2010 itu banyak hal yang harus kita benerin Iya. ya. Dan dalam perjalanan waktu selama 3 tahun saya kira apa yang ingin kita capai sebagian berhasil. Terus walaupun masih banyak perjuangan. Jadi saya mengatakan di angka 5 atau 6.
kita bersyukur bahwa bisa dan bisa meletakkan sesuatu yang bisa dilanjutkan oleh Jadi fondasi, berikutnya ya. Tapi kayaknya kurang puas nih, mau ditambah nggak 3 tahun lagi? Biar jadi 8, Iya. nggak di 5 atau 6. Remedial. Iya. Boleh dipilih kembali nggak sih? Oh bisa. Bisa. Tergantung Bapak Uskup. Siap, ya? tergantung Pak Uskup. Oke. Oke. 5 atau 6 ya. Pastor Didi, Pastor Didi. di kepemimpinan Pastor Didi berapa angkanya? Kalau tadi 5 atau 6. Ini menilai diri sendiri atau Menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri. Paling sulit itu menilai diri sendiri. Betul. Tapi di sini harus dijawab. Berapa Pastor? 7 lah. 7 lah. 7. Oke. Mengapa 7? Karena 5 sampai 6 udah. Jadi naiknya cuma 1 poin. Ini 89 berarti bisa ditebak. Enggak, jadi eta maksudnya. jadi naiknya cuma 1 poin sebenarnya. Karena 5 atau 6-nya udah ada. Kalau sama nanti aduh saya udah memberi pondasi kok kemajuannya di nggak ada kemajuan. Oh iya benar. Kalau 7 wah ternyata Benar. Ah, iya. usaha saya nggak sia-sia. Oke. Dilanjutin. Iya. Apalagi Persib juara. Pastor Nana. Saya mau optimis. Iya. Ya, kalau saya kembali ke angka rendah, berarti saya juga tidak mengikuti Iya. perkembangan zaman yang sudah dibuat oleh mereka berdua ini. Saya 8 lah. Asik. Asik. Mantap. 8 and still counting ya. Still counting. Still counting ya. Lambang belakangnya negasi, tidak terhingga tuh. Sampai kapan? iya. Nggak tahu. Oh, tapi kenapa Komsos di masing-masing kota beda-beda? Apa sih? Nah. Merasa Bandung nih, apa yang menyebabkan Bandung punya penilaian lebih? Karena kita pernah ngobrol waktu itu sama siapa sih? Aku lupa Pastor. Sama Yang Manado, yang dari Manado. Pastor Stefan. Pastor Stefan. Bahwa ternyata masing-masing keuskupan ini beda-beda Dan nih tiap Komsos. keuskupan bahkan tiap paroki Iya. punya tim komsosnya. Iya. Tapi kok kayak susah bergerak, nggak mau bergerak. Ada yang gitu. komsosnya kameramen, Hah? kru, dan yang di depan Mengurus kamera kamera? orang yang sama. Ya itu sampai sebegitunya Nah, gitu. kita beruntung nih. Tapi kira-kira harus merata nggak sih, Mo? Sebenarnya Komsos se-Indonesia ini harusnya Ya, sepenting itukah? sebenarnya punya peran dan tanggung jawab yang sama, fungsi yang sama sebenarnya dari setiap komisi Komsos di kuskupan-kuskupan yang ada di Indonesia ini ya. Cuma memang ada perbedaan ketika kita bicara tentang manajemen, ketika kita bicara tentang equipment atau peralatan yang ada begitu ya. Lalu SDM-nya begitu ya. Jadi lalu juga saya kira tergantung dengan kepemimpinan. Oke. Ya. Gaya kepemimpinan pun ngaruh. Baik uskupnya sendiri ya, Oke. dukungannya kepada komisi-komisi yang ada gimana gitu ya. Lalu mungkin juga kepemimpinan sebagai ketua atau Ya, koordinator ya di dalam komisi tersebut itu juga sangat terpengaruh gitu ya, berpengaruh begitu. Nah, saya merasa Monsir Antoni luar biasa, sangat mendukung karya kita begitu ya. Bahkan waktu kita mau pindah dari Jalan Bogor, beliau mengatakan udahlah peralatan yang lama tinggalkan saja, mau dijual dijual. Mau dilepas berapa tuh? Udah telat. Waktu itu banyak di OLX. Iya. Lalu beliau mengatakan kita di gedung yang baru kita usahakan peralatan Ya, baru. menyesuaikan. Jadi itu memang perhatian Ya. ya, komitmen dari Bapak Uskup kita yang luar biasa kepada Komisi Komsos khususnya. Dan tentunya harus dijawab dengan prestasi ataupun juga dengan hasil yang baik pula gitu ya. Ada harapan sih ke depannya Pastor dari Pastor bertiga gitu ya, untuk khususnya untuk Komsos Keuskupan Bandung dan mungkin komsos-komsos di tempat lain dari masing-masing paroki nih, barangkali kalau ini kan masih tarafnya keuskupan. Ya. Dari yang paroki barangkali bisa support dari bawah atau gimana? Silakan satu persatu Pastor Ronald. Baik dari saya, sejak kepemimpinan saya waktu itu, saya juga ingin mencoba menjalin relasi dengan paroki-paroki. Maka kita mengunjungi saat itu ya ke Jemput bola nih ya. Ya, kita kunjungan ke komsos-komsos paroki, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita kerjasamakan baik dari kita maupun sebaliknya. Nah, kalau Komsos Bandung sendiri saya kira dibandingkan Komsos, kita bukan mau membandingkan ya, tapi Ojo dibandingke lah ya, ya. bukan berarti karena tidak bisa dikejar, bukan. Tapi saya kira sudah oke ya. Hanya mungkin komsos-komsos di paroki ini yang perlu juga di support ya, didorong sama kita. Terus juga kerjasama antara paroki dengan keuskupan, saya kira ini bahwa kita sama-sama, bukan sendiri-sendiri. Pewartaan kita pewartaan bersama, dimanapun Anda berada di paroki manapun, baik di
kampung sana di tempat kita ya. Ya. Kita kan kampung ya. Kampung. Village. Tapi Maupun- banyak turis. Tur tiris. Terusis. Maupun yang di Martinus juga kampung ya. Ya, saya juga kampung. Betul. Maaf bukan saya tidak mau Iya. mengatakan. Sony nggak punya paroki. Iya. Buah batu istriku. Istrimu. Kan kamu yang aku sebut belum punya juga paroki. sih, belum punya. Iya. Jadi saling mendukung, saling menginspirasi lah. Ya, jangan merasa bersaing antar paroki, jangan ya. Betul. Kita kewajiban atau Ya. tanggung jawab bersama. Tanggung jawab Ya. bersama ya. Kalau Itu dari Pastor saya. Didi, Saya kira untuk Komsos kita khususnya keuskupan itu dukungan itu yang sekarang ya, Ya. dukungan dari uskup, dari kuria dan dari sekarang namanya apa? Dewan Inti atau Dewan Harian? Dewan Karya Pastoral. Dewan Karya Pastoral. dari DKP itu Oke. juga cukup besar. Saya kira bukan hanya ke Komsos tapi ke komisi lain. Iya, Ini iya. adalah peluang. Karena yang kita butuhkan ini sebetulnya. Kita diperhatikan, kita akan berkembang. Oh iya iya. Dan Oke, itu I see. yang kita dapat, saya kira Komsos dapat, Iya iya. dan saya percaya komisi lain juga mendapat. Cuma karena kita konteksnya Komsos ya, ini peluang ini yang harus Iya. kita maksimalkan. Lalu kalau saya berpikir gini, kita mau tidak mau kan masuk ke dunia media sosial ya, Iya, untuk betul. pewartaan kita. Dulu pemikiran lama kita kan kita menggunakan medsos untuk sarana pewartaan. Iya. Dan sekarang rasanya mau tidak mau kita harus masuk ke situ. Yes. Bukan lagi sarana. Kenapa kita pakai medsos? Jawabannya tidak lagi menjadi ini sarana pewartaan. Enggak kayaknya. Jawabannya apa nih, Mo? Mengapa kita menggunakan medsos? Karena di dalam medsos ada umat kita, ada manusia, ada Iya. Allah. Iya. Banyak orang yang spend sekian jam per hari dengan medsosnya, Oke. dan kita hadir di Tengah-tengah. Bagi Kita harus mereka. hadir di Iya. situ gitu. Kita ya. jadi bagian dari itu ya. ya, harusnya. itu harapan, tantangan Ya. bagi kita Oke. semua. Nah, salah Saya kira. satunya kemarin kecontohin sama Siapa itu Tuhan Yesus Tidak tidak berubah. Tuhan Yesusnya udah ada di medsos loh. Udah ya, ada. dilaguin. Komsosnya belum ada kemarin ya. Benar. Nah, sekarang makin canggih, makin semua ada. Dan dong. banyak yang bukan umat Kristiani juga menggunakan lagu itu. Mereka Iya. tidak tahu itu lagu kita. Yoi. Mungkin sama kasusnya dengan yang Upin Ipin. Ini Ya. betul. Nah, Pastor Nono sendiri Gimana, terakhir. Pastor? Sebenarnya dari dua pastor yang sudah menyampaikan harapannya, saya lebih mungkin ke dalam pertama-tama untuk berkolaborasi dengan komisi-komisi lain ya yang berada di Kuskupan ini untuk menyampaikan pewartaan entah memang bidang rohaninya ataupun katekese tentang sosial dan kemasyarakatan gitu ya. Ini yang memang harus lebih dipertajam lagi. Ya, selama ini kita sudah cukup baik ya bekerja sama dengan komisi-komisi yang lain begitu. Nah, kita berharap bisa ditingkatkan, lalu juga dengan seksi-seksi Komsos yang berada di paroki-paroki. Karena yang seringkali terjadi adalah orang datang dan pergi gitu ya. Misalnya ada nih yang bagus di paroki tertentu, tapi setahun hilang, 2 tahun hilang, seperti itu. Itu yang seringkali menjadi tantangan di paroki-paroki khususnya ya. Engkau datang dan Ya, pergi. dia nyanyi. Sesuka. Oh, ini juga lagu lama kok nggak diprotes? Aku tadi spontan. Oh iya. Soalnya enakeun. Lagian Romo Deddy juga lupa judulnya itu apa. Makanya nggak bisa masuk. Tapi ngomong-ngomong dari tadi gue doang yang makan nih. Ayo dong dicobain nih dari Parsel Pekanbaru. Betul. Ini aku nastarnya belum coba nih. Ya dong. Apalagi kan udah mau Natal nih ya. Yang namanya Natal biasanya ini ajang buat kita juga mempererat tali silaturahmi dengan keluarga atau kolega. Tuh, susah ngambilnya kamu. Nih, Yang aku diambil bantuin. kamu lagi. Ah. Nah, Bapak Ibu umat semuanya, sekali lagi kita mau ngingetin nih karena sudah mau Natal juga ya, Not. Dan kita lagi bingung nih kira-kira mau mengirim apa. Ada yang namanya hampers, nih persembahan dari Parsel Pekanbaru. Betul. Ini Dan? jadi kemasannya unik sekali. Ini tidak seperti yang punya Mbak Rosa ya, piring dan gelas yang dikasih plastik itu. Enggak, ini Nah. bentuknya unik sekali. Betul. Bahkan kalau nanti di dalamnya kuenya udah dinikmatin, bisa dipakai hiasan atau berfungsi untuk Tempat penyimpanan. Betul. Gitu. Seperti menyimpan shelter dari perang. Taruh parkir tank baja di situ. Maksudnya Nah, ini tank unik baja nih. anaknya. Yang baja anaknya. Nah, ini bisa ditaruh awalnya kuenya bisa di sini, terus juga bisa buat penyimpanan Dan aksesoris. untuk pemesanannya langsung aja hubungi 0811 7599 951. Parsel Pekanbaru tersedia di marketplace antara lain Tokopedia,
Tokopedia, Shopee, Blibli dan Bukalapak. Yes, dan bisa juga dilihat Instagram dan jangan lupa ada promo Not. Promonya adalah free ongkir untuk Pulau Sumatera dan Jawa selama Natal tahun ini. Betul. Jadi kita tunggu, silakan dipesan untuk parcel Pekanbarunya. Kalau bingung mau ngirim ke siapa, selalu ada Sony dan Nodi yang siap menerima. Dan kami selalu standby di Jalan Muhammad Ramdan Betul. 18. 18 nggak akan kita tolak. Kita malah senang dikirim ginian terus. Terima kasih. Ada Pastor Nono juga di sini. Betul. Dan mumpung ada Pastor Nana sering main ke sini sekarang Betul. kan sama Pastor Didi dong, jangan lupa. Betul. Kalau begitu sukses untuk Komsos Keuskupan Bandung. Terima kasih. Siapapun yang menjalankan masa baktinya. Betul. Setelah ini masih PR-nya selalu banyak ya Moya. Ya. Selalu ada tiap tahun, tantangannya pun selalu ada. Ya. Semoga selalu sukses dan Rumah Noni juga ya bagian dari Komsos Keuskupan Iya, Bandung betul. nih. Terima kasih Rumah Noni. Thank sama-sama, you. terima kasih. Mudah-mudahan Sama-sama. harapan saya di tahun ini Komsos Bandung punya seragam warna lain. Selain hitam.